Shalom aleihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Sebelum kami memulai tayangan ini, kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara untuk hal bahwa finally akhirnya GAAE mendapat bantuan pinjaman dana. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari lalu kami berkumpul dengan komunitas orang-orang asing, Saudara. Ya, lalu kami menyampaikan presentation, kami menyampaikan apa yang kami butuhkan, kami perlukan untuk GAAE ke depan. Bapak Ibu Saudara semua tahu GAAE adalah boleh dibilang Kristen sejati yang bertentangan dengan mereka-mereka yang mengaku Kristen. Di luar sana ada 90% gereja yang mengaku Kristen, tetapi semua yang dilakukannya bertentangan dengan Alkitab. Lalu kami membuat presentasi bahwa kami sebagai Kristen sejati Alkitabiah. Puji Tuhan, ada satu orang asing yang tertarik dan mereka mau menginvestasikan sejumlah dana dalam US dollar yang sudah disepakati adalah 30 juta US dollar. Tentu harus mengembalikan, Bapak Ibu Saudara, harus mengembalikan, dan itu keputusan sudah kami ambil. Kami nyatakan oke, dan beberapa hari lagi akan eksekusi, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di komunitas orang asing lainnya, kami juga menyampaikan presentasi kami, dan satu foundation, satu organisasi kekristenan mengatakan bahwa mereka akan mendonasi, ini bukan minjemin, tapi mendonasi kepada GAAE. Kurang lebih jumlahnya juga sama, segitu-segitu juga ya, 30 juta US dollar. Tidak usah dipikirkan kalau jadi rupiah berapa itu ya. Saya yakin dan percaya ya, siapapun tidak bisa menghalangi ya. GAAE, saya Pendeta HTD, dalam satu tahun terakhir ini kami memang kesana kemari mencari donasi. Ternyata donasi yang harus mengembalikan pinjaman sudah disetujui. Sekarang kami sedang doakan untuk donasi yang tidak mengembalikan ya. Yesus Allah yang benar, Engkau pasti memberkati. Tak terbayang bagi kami ya loh, jika Allah izinkan donasi, artinya sumbangan murni tanpa mengembalikan 30 juta US dollar. Ini luar biasa, itu sebabnya semua harus masuknya ke Yayasan GAIFU Indonesia Menang. Baik Bapak Ibu Saudara, itu yang ingin saya sampaikan lebih awal. Tema kita kali ini adalah 7 kata-kata kasar di Alkitab. Alkitab itu ada kata-kata kasar loh ya. Tapi bukan jorok, bukan. Yang dimaksud kata-kata kasar adalah dalam arti yang sebenarnya, bukan kiasan, bukan perumpamaan. Meskipun dipakai sebagai subjek dalam sebuah kiasan atau perumpamaan, tetap saja kata-kata kasar itu memang yang dimaksud adalah sebenarnya. Nomor 1, ular beludak. Matius 23 ayat 33. Hei kamu ular-ular, hei kamu keturunan ular beludak. Yang dimaksud adalah Yahudi palsu yang sudah menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2. Yang sudah mengubah-ubah Taurat dan kitab nabi-nabi seenak udelnya sendiri ya. Matius 12 ayat 34, Lukas 3 ayat 7. Hei kamu keturunan ular beludak. Ya.
Ya, termasuk Anda yang masih Yahudi hari ini, Anda itu termasuk golongan Yahudi yang menduduki kursi Musa, yang sudah merubah-rubah Taurat dan kitab Nabi seenak udelmu sendiri. Makanya Allahnya ganti, mestinya Yahweh jadi Hashim, kayak orang bersin. Mestinya Allah itu Yahweh diganti jadi Adonai, Elohim. Ngotot lagi dikasih tahu kamu jemaah iblis. Ngotot ya. Nomor 2, ini kata-kata yang kasar juga, iblis bapamu. Ditujukan kepada orang-orang yang tidak tahu membedakan Allah dengan Bapa. Bagi Yahudi, Bapa adalah panggilan untuk Allah. Yahudi itu tidak pernah menyembah Bapa. Ya, Yohanes 8 ayat 41, Bapa kami satu yaitu Allah. Bukan dibalik, Allah kami satu yaitu Bapa. Gereja membalik-balik, mestinya Bapa kami satu yaitu Allah. Tetapi gereja membalik, Allah kami satu yaitu Bapa. Maka 90% gereja di luar sana menyembah Bapa. Yesus berkata, iblis bapamu. Ya. Bapa kami satu yaitu Allah. Tetapi faktanya Yahudi mengakui Bapa adalah panggilan Allah. Faktanya mereka tidak percaya Allah, malah percaya Bapa. Ini termasuk orang Tritunggal itu. Sehingga Yesus berkata, iblislah bapamu, Yohanes 8 ayat 44. Juga berlaku untuk umat Nasrani Tritunggal, benar toh? Yaitu Katolik dan Protestan yang tidak bisa membedakan Bapa dengan Allah. Katolik dan Protestan itu nggak bisa bedain Bapa dengan Allah. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu 100% selalu Yesus. Ya, Yohanes 16 ayat 25. Bapa tidak pernah jadi Allah dari kapanpun sampai kapanpun. Oleh gereja Tritunggal, Katolik dan Protestan justru dibalik. Allah itu selalu Bapa, sedangkan Yesus Kristus tidak pernah jadi Allah, tidak pernah jadi Allah dari kapanpun sampai kapanpun. Nomor 3, ya, istilah yang kasar gitu ya. Nomor 3, kambing terkutuk. Ditujukan kepada orang-orang yang teriak-teriak Yesus Tuhan tapi menolak Yesus Allah satu-satunya. Matius 25 ayat 41, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini dilakukan oleh para penyembuh jalanan, orang-orang yang KKR, kebaktian kebangunan rohani, teriak-teriak Yesus Tuhan tapi menolak Yesus Allah. Itu disebut kambing terkutuk. Nomor 4, ya, anjing dan babi. Ditujukan untuk orang yang sudah tahu kebenaran, pernah mengecap kebenaran, lalu berbalik menghujat Allah, menghujat Yesus Allah. 2 Petrus 2 ayat 22. Nomor 5, jemaah iblis. Ditujukan kepada Yahudi palsu, Yahudi hasil merubah Alkitab Perjanjian Lama. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Nomor 6, anjing-anjing, yaitu kelompok masyarakat di bumi baru yang memilih kehendak bebas melawan anak domba. Wahyu 22 ayat 11 sampai 15. Nomor 6, kamu sesat, kamu bidat, adalah sebutan untuk orang-orang yang tidak mengerti kitab suci. Matius 22 ayat 29. Maupun bidat untuk orang-orang yang tegar tengkuk, sudah dinasehati 1-2 kali tetap tegar tengkuk. Contohnya umat Tritunggal, penyembah Allah berbiji 3, keras kepala, tegar tengkuk, itulah bidat. Titus 3 ayat 10. Kemudian nomor 7, benar-benar sesat. Ditujukan kepada mereka yang ngaku-ngaku orang Kristen, jurusan neraka, ya. Jurusan neraka, mengaku orang Kristen, jurusan mati kekal. Tapi mengklaim mempunyai Allah. Allah itu miliknya orang yang kelak hidup kekal. Ya, orang yang kelak mati kekal tidak berhak memiliki Allah.
Markus 12 ayat 27. Salam Pendeta HTD. Baik Bapak Ibu Saudara, jadi itu istilah-istilah yang sepertinya kasar ya. Tetapi itu memang Yesus yang mengatakan itu, beberapa dikatakan langsung Yesus, beberapa tidak. Ya salah satunya anjing dan babi. Kembali anjing kembali pada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Orang-orang yang pernah di GAAE, pernah mengenal kebenaran, lalu pilih membelot gitu. Bisa saja mengikuti nabi yang membusuk WMB, bisa saja kembali lagi ke gereja lama ya, sudah pernah mengenal kebenaran. Itu oleh Alkitab disebut kamu itu anjing dan babi loh. Ya, demikian pula kambing terkutuk, orang yang teriak-teriak Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tapi menolak Yesus Allah. Ya pendeta-pendeta yang bikin KKR itu, pendeta-pendeta yang bikin kesembuhan ilahi itu, ya, yang pamer kesembuhan di jalan-jalan itu, pastor-pastor jalanan itu teriak Yesus Tuhan tapi menolak Yesus Allah. Kambing terkutuk kamu, ya. Demikian pula iblis jadi bapamu, orang-orang yang penyembah bapa. Yesus yang mengatakan loh, kalian tidak bisa membedakan Bapa dan Allah. Bapa tidak pernah disembah jadi Allah. Dari kapanpun sampai kapanpun Bapa tidak pernah disembah jadi Allah. Tetapi kalian putar balikkan, justru dibalik. Ya, Bapa disembah terus sebagai Allah, justru Yesus dari kapanpun sampai kapanpun tidak pernah kalian sembah sebagai Allah, justru jungkil balik. Itu dilakukan oleh 90% gereja di luar sana. Ya Bapak Ibu Saudara, ya memang itu menyakitkan ya. Ya. Ya tapi begitulah, inilah mission ya, mission dari kami GAI untuk back to the Bible, kembali ke Alkitab. Ini adalah kami sudah 4 tahun sekarang, bulan ini berarti Mei, Juni, Juli. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian MB.